Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Bu? Alhamdulillah, ya. Ini suasana Ramadannya udah mulai terasa. Ngantuknya. Oh, pada ngantuk begini ya. Ini yang di depan ada yang kosong? Silahkan. Langsung ke depan, Bu. Ada 1, 2, 3 yang kosong di depan. Ya. Ini soft buat perempuan yang paling afdal adalah yang paling belakang itu dalam salat, bukan dalam majelis ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi ke sini di perjalanan tuh ada pawai. Pawai Ramadan Tarhib ya. Besok anak saya hari Senin ya, pawai. Yang pusing emaknya karena disuruh bikin poster sama sekolahnya. Ya, akhirnya mesen di Shopee juga ya. Mesen Shopee aja dah katanya gitu. Nah, kenapa ada pawai bikin poster? Kenapa ada beres-beres rumah? Ya, kenapa ada bersih-bersih? Bahkan beberapa majelis itu kegiatannya bazar. Ya, padahal bukan, ya di balik bazar sebenarnya ngerapin lemari lah Bu ya, intinya mah gitu. Jadi yang kira-kira nggak kepake dibazarin gitu ya. Cuci gudang lemari. Ya, kita kalau dapat informasi mertua mau datang aja kan sibuk. Ya, ganti spray, ya vakum gorden gitu kan, sikat kamar mandi, ya, bersihin kamar gitu. Nah, menyikapi sesuatu itu tergantung mindset. Dan apa yang mensibghah mindset kita itu tergantung informasi dan ilmu yang kita dapatkan. Sekitar 2 pekan lalu, saya diajak makan duren. Ini cerita sedikit ya. Diajak makan duren ke daerah Rancamaya. Ya, jadi durennya langsung jatuh dari pohon, ada gubuk-gubukan, kita makan di sana. Besar-besar. Ya. Ada 6 duren, kaget juga pas bayar 1,5 juta. Ya, ternyata emang enak-enak. Tapi ada teman saya satu, sengaja dari Depok berangkat, subhanallah, sampai sana, itu nggak nyentuh sama sekali, Noel aja nggak. Ya, Noel aja nggak. Bahkan di perjalanan, itu dia mampir ke salah satu minimarket, beli apa? Beli biskuit sama roti. Jadi kita semua makan durian, dia makan roti. Jauh-jauh dari Depok ke sana, cuman makan roti. Kenapa ente nggak makan? Saya sudah baca Google katanya. Jadi kalau saya makan durian itu bisa bikin asam urat saya naik karena ada zat tertentu kata dia. Ya, karena punya asam urat yang sempat tinggi. Dan katanya durian termasuk yang bisa bikin asam urat. Saya ingin menggambarkan apa ibu-ibu sekalian, bahwa informasi yang dia dapat membentuk mindset pola pikir. Dan pola pikir itulah yang diterjemahkan dengan sikap. Sehingga Noel aja enggak. Ya, mau kita tawarin bagaimanapun enak loh dan seterusnya gitu ya.
Sampai ngejilatin jari gitu ya. Wah, nunjukin ke dia enak. Ibaratnya orang minum kopi itu belum terasa nikmat kalau belum gitu ya. Nah, itu dia. Katanya begitu. Nah, ini kita nunjukin enak aja nggak respon sama sekali. Kenapa? Karena informasi yang dia dapat dari Google katanya ada zat tertentu yang bisa meningkatkan asam urat. Dia pernah itu. Jadi trauma, nggak mau lagi. Nggak bisa jalan aneh gitu kalau udah begitu. Nah, Ramadan sikap kita seperti apa? Itu tergantung mindset kita. Mindset kita tergantung informasi dan ilmu yang kita dapat selama ini. Dan selama ini, dari sejak saya TK, SD, itu tarhib itu udah ada. Sampai sekarang masih tarhiban juga. Dari sejak saya SD, pawai itu sudah ada. Sampai sekarang tetap pawai juga. Nah, kenapa? Karena mindsetnya adalah menjadikan Ramadan sebagai tamu. Kalau kita pakai critical thinking, kita berpikir kritis. Kita akan menghasilkan satu pertanyaan. Apa betul Ramadan sebagai tamu? Saya bermula dari situ. Apa iya Ramadan itu tamu ya? Sekitar 3 tahun lalu, dan narasi ini saya selalu sampaikan. Apa iya Ramadan tamu? Ya. Karena kalau kita mau kedatangan tamu, biasanya kita sibuk tuh di awal dan di akhir. Sibuk di awal sebelum tamu datang kita nyambut. Sibuk ketika tamu itu sudah masuk rumah, kita ngobrol-ngobrol basa-basi. Gimana kabar? Gimana tadi perjalanan? Macet enggak? Capek enggak? Ayo silakan minum, silakan makan. Setelah ngobrol-ngobrol, 10 menit, 15 menit agak jemu juga kita kan. Terus gimana? Maaf ya, pamit ke belakang dulu sebentar. Di belakang ngapain? Selonjoran, goler-goler, main handphone, nonton TV, makan, main game, kamar mandi, tidur-tidur, rebah-rebah, ya kan? Ntar tamu udah mulai dicuekin, dia bilang apa? Saya pamit pulang ya. Dengan penuh basa-basi kita mengatakan apa? Cepet banget sih, gitu ya. Jangan kapok-kapok ya, gitu kan. Besok-besok kesini lagi ya. Jadi setelah pun kita hantarkan tamu untuk kembali dia pulang, kita sibuk lagi ngapain? Cuci-cuci piring lagi dan seterusnya. Biasanya gitu kan retak. Maka jangan heran saya melihatnya. Wajar lah kalau masjid itu ramainya di awal dan di akhir. Di awal pas nyambut basa-basi. Di tengah-tengahnya main handphone lagi. Di tengah-tengah tidur-tiduran lagi, rebah-rebahan lagi, nonton TV lagi, main game lagi. Nanti tamunya mau pulang, di 10 hari terakhir, mulai basa-basi lagi. Kok cepet banget sih? Ramadan gitu ya. Cipika-cipiki nangis kita gitu kan. Ramadan jangan bosan-bosan ya, tahun depan datang lagi gitu kan. Ya, mudah-mudahan sih nggak basa-basi. Ya. Tapi kerasa cepet nggak? Kerasa cepet. Tiba-tiba di jalan-jalan sudah banyak apa? Ya, daun buat ketupat, ya kan? Sudah mulai ada yang pesan opor, udah mulai kue-kue kering dijual. Gitu. Kok cepet banget ya? Gitu. Ya. Nanti repotnya apa? Selesai Ramadan pergi, repot lagi. Gitu. Ya, sibuk lagi ini, itu, dan seterusnya. Nah, kenapa? Jangan-jangan mindset kita karena menjadikan Ramadan sebagai tamu. Coba deh kita hadirkan satu pertanyaan. Apa betul Ramadan tamu kita? Yang namanya tamu kan datang. Sekarang saya mau tanya, Ramadan yang datang atau kita yang datang? Baik. Ajal itu dia yang datang atau kita yang datang? Kenapa dia yang datang? Hah? Ajal itu dia yang datang atau kita yang datang? Yang datang Israel apa ajal? Ya, yang datang mendatangi kita
itu Israel atau ajal? Hah? Israel. Ajalnya di mana? Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya idza jaa ajaluhum. Ketika ajal memang jaa artinya datang. La yastakhiruna sa'atan. Jangan kemudian kita abaikan firman Allah itu. Wala yastaqdimun, kalau ajal sudah datang dia tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Apa maknanya? Dia tidak bisa mundur, tidak bisa maju, berarti diam di tempat. Jangankan datang, maju mundur aja nggak bisa. Kalau memang ajalnya 65 tahun di sini, ada yang sudah lewat 65? Kelewatan, putar balik aja. Kalau 65, kan gitu ya. Kalau ada yang sudah ditetapkan ajalnya 65, kita sekarang, saya 37, saya yang mendatangi 65 atau yang 65 mendatangi 37? Hah? Umur itu bertambah atau berkurang? Kenapa berkurang? Karena kita semakin bergerak mendekati ajal kita. Kita mendatangi ajal kita. Dia sebagai garis finish. Yang namanya garis finish kita mendekati, kita menuju. Saya dari Depok pengen pergi ke Bandung. Semakin mendekati Bandung, karena Bandung sebagai tujuan saya, berarti saya mendekati tujuan. Karena tujuan itu ya tidak pernah berubah. Ajal itu nggak pernah berganti. Ramadan dari sejak dulu sudah ada. Sejak kapan Ramadan ada? Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ramadan sudah ada. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 syahra, 12. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Dan di antara 12 bulan itu juga ada namanya Ramadan. Berarti Ramadan itu pernah didatangi oleh Adam. Ramadan pernah didatangi oleh Nabi Nuh. Ramadan pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ramadan pernah didatangi oleh kita. Karena Ramadannya ya dia saja. Pemiliknya ya Allah saja, nggak ada yang pernah berubah. Kita punya rumah. Rumah kita ya di situ-situ aja, Bu. Nggak pernah geser. Pemilik rumahnya kita aja, nggak pernah berganti. Tapi yang sampai ke rumah kita dan datang ke rumah kita itu berganti-ganti. Orang tua datang, dia pulang. Besok mertua datang, dia pulang. Besoknya lagi ipar datang, dia pulang. Besoknya lagi ponakan datang, dia pulang. Besoknya lagi kandung kita datang, dia pulang. Besoknya lagi tante kita datang, dia pulang. Terus begitu. Datang pulang, datang pulang, datang pulang. Mereka ini semua siapa? Tamu kan? Tamu bukan? Tamu. Dulu yang datang Nabi Adam, dulu yang datang Nabi Muhammad SAW, dulu yang datang adalah Abu Bakar, dulu yang datang adalah Umar. Sampai kepada kita datang kepada Ramadan. Karena yang diminta datang adalah redaksinya redaksi panggilan. Lihat ayat puasa, Bu. Ayat puasa itu redaksinya redaksi panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Harfun nida, kata panggil. Kata panggil itu minimal 2 konsekuensinya. Satu adalah al-ijabah, yang kedua adalah al-ityan wal hudur wal maji. Merespon dengan jawaban dan kemudian datang serta hadir. Saya panggil anak saya, Kak, iya Ba, Kakak, iya Ba, Kakak, iya Ba. Kenapa saya terus panggil? Karena dia baru merespon.
Tapi dia belum datang. Apa konsekuensi dari saya memanggil anak saya adalah supaya dia datang. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah meminta orang beriman untuk datang. Berarti yang datang itu kamu bukan? Kamu. Kita doa, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampaikan kami pada bulan. Bukan sampaikan Ramadan pada kami. Bukan Allahumma balligh Ramadan lana, tapi Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada Ramadan, bukan sampaikan Ramadan pada kami. Akhirnya apa? Karena mindsetnya adalah Ramadan sebagai tamu yang akan datang. Kita diresponnya, respon penyambutan. Kalau untuk anak TK nggak apa-apa lah. Anak SD nggak apa-apa. Ya. Cuman kan saya yakin yang di sini TK-nya sudah lama lulusnya, ya. Sudah pensiunan TK. Veteran lah kira-kira gitu ya. Veteran SD kapan tahu begitu. Anggap aja tahun 45 lah SD-nya gitu kan. Udah veteran lah, udah lama. Ya. Masa iya mindset kita masih sama dengan dulu anak-anak TK? Apa iya mindset kita mau disamakan dengan anak-anak SD? Nah, sementara ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, sini dong orang beriman, sini. Datang sini. Ya, setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu perlu untuk kita respon dengan jawaban sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar. Dan kami siap diperintah apapun. Kami siap menjawab, kami siap merespon. Dan kami siap taat. Sami'na wa ata'na. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang-orang beriman untuk datang, artinya yang menjadi tamu Ramadan hanya orang beriman. Walaupun yang sampai pada Ramadan bukan hanya orang beriman. Non-muslim sampai enggak? Sampai, Bu. Padahal nggak pernah doa kan? Nggak pernah bilang wa ballighna Ramadan, sampai juga. Ada muslim nggak pernah doa juga wa ballighna Ramadan, sampai juga. Kita yang selalu berdoa saja belum tentu sampai. Dan mudah-mudahan dengan kita sering berdoa juga, umur kita masih sampai. Karena sampai nggak sampai itu modalnya umur saja. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Ya. Yang berdoa belum tentu sampai, yang tidak berdoa bisa jadi sampai, bahkan yang tidak beriman pun sampai. Yang sampai ke Masjidil Haram. Modalnya kan uang sana. Ya minimal ada yang bayarin, kan tetap pakai uang. Pesawat, nggak mungkin pakai getek ke sananya. Tiket pesawat ada uangnya. Suntik meningitis ada uang. Punya uang baik pribadi atau ada yang bayarin berangkat. Tapi apakah semua yang sampai ke sana adalah tamu Allah? Belum tentu. Kenapa ibu umroh? Oh, saya pengen nyobain itu, Ustaz. Sekalian pengen nyobain cable car Taif. Ke Taman Mini aja, Bu. Di sana juga ada. Kalau pengen nyobain cable car doang. Kenapa umroh? Oh, saya pengen nyobain kereta cepat Mekah Madinah. Naik bus aja bisa. Dari Halim ke Bandung. Ya 20 menit selesai. Kita nyobain kereta cepat, nggak perlu Shinkansen yang di mana tuh? Jepang ya. Ya udah. Apakah semua yang sampai ke Masjidil Haram adalah tamu Allah? Belum tentu. Ada orang yang di sekitar Masjidil Haram dia tinggalnya, Bu.
Azan berkumandang saja itu nggak tergerak hatinya untuk sampai ke pelataran dekat Ka'bahnya, langsung di lantai dasar. Setelah iqamat dikumandangkan, dia gelar sajadah depan tokonya, setelah selesai dia lipat lagi, langsung lagi khamsa riyal, khamsa riyal, khamsa riyal. Padahal sudah sampai di Masjidil Haram, di tanah haram. Ada salah seorang jamaah itu, dari awal sampai akhir setelah selesai umrohnya, itu cuma sholat di hotel. Main handphonenya. Main game. Sampai menjelang tawaf wada, handphonenya akhirnya hilang. Ya Allah tegur langsung di sana. Baru sadar. Full selama di Mekah itu nggak pernah sholat di Masjidil Haram, kecuali di hotel. Sampai ibunya stres itu. Maksudnya stres itu gimana nih? Saya ngajak anak saya mau ke masjid Ustaz. Sudah sampai situ aja nggak ke masjid. Ya. Artinya apa, Bu? Tidak semua yang sampai ke rumah kita pun tamu kita. Maka tidak semua yang sampai pada Ramadan adalah tamu Allah. Ya. Ada orang yang sampai ke rumah kita, sampai. Tapi dia nyongkel jendela. Jam 2 malam dia sampai. Pulang-pulang bawa TV, bawa emas, bawa perhiasan. Dan nggak ada yang namanya orang masuk jam 2 malam ke rumah kita gitu ya. Alhamdulillah. Itu bawanya cuma sendok sama garpu, itu nggak ada. Pasti yang dia cari laptop, handphone, tablet, komputer gitu kan. Atau kemudian emas, perhiasan, TV yang berharga. Dia masuk lewat jendela sebab dia nggak punya kunci pintunya. Apakah kita sebut dia tamu? Enggak. Saya mengibaratkan ini adalah non-muslim. Non-muslim itu masuk Ramadan sampai, Bu. Tapi mohon maaf, lewat jendela dia. Karena dia nggak punya kuncinya. Dia nggak punya la ilaha illallahnya. Sampai dia masuk Ramadan, apakah mereka disebut sebagai tamu Allah? Enggak dong. Dan ketika dia masuk Ramadan, apa yang dia dapatkan? Dia hanya mencari yang berharga buat dia. Banyak nggak non-muslim yang senang ketika Ramadan? Banyak. Dagangannya laris. Omsetnya meningkat. Penjualannya juga luar biasa. Yang punya maskapai penerbangan non-muslim. Tiket pesawat gimana? Kita yang beli. Yang pulang kampung meningkat. Yang jual jilbab, mukena, sajadah, sarung, baju koko, peci, tasbih. Lihat kain ini di belakangnya, made in China. Non-muslim. Untung nggak dia dengan Ramadan? Untung. Siapa yang belinya? Kita. Malah ada yang belinya sekali Ramadan mau kena 3. Ini 10 hari pertama Ustaz, ini buat 10 hari kedua. Ini mau kena khusus 10 hari ketiga. Ya. Seneng dia. Yang beli baju lebaran. Produsennya kira-kira apa? Pabriknya orang mana yang punya? Orang Tasik belum tentu. Yang jualnya orang Tasik. Ya. Tapi yang bikinnya belum tentu. Ada sebagian muslim, alhamdulillah. Tapi yang banyak pemotongan-pemotongan ayam. Kalau sudah Ramadan, senang mereka. Kenapa? Wah, luar biasa peningkatannya. Dari mulai frozen foodnya, buat di frozen. Kemudian, belum yang buat opor ayam lebarannya, belum yang ini dan seterusnya. Ya. Produksi meningkat. Kemarin sore, ya, karena lagi ada tukang di rumah, ngobrol-ngobrol saya sama tukang. Mas, dulu kerja apa? Sebelum nukang. Saya dulu jagal, Ustaz. Jagal di mana? Tempat pemotongan ayam. Yang punya non-Islam. Ya. Di daerah KSU situ. Ya, non-Muslim. Jadi gimana? Wah, kalau udah Ramadan begini, Ustaz, waduh, luar biasa. Waktu flu burung aja, ya,
burung-burung yang pada unggas-unggas yang harus dibakar-bakar itu, dia borong dari mana-mana, malah diambil semua sama dia. Ya. Karena bagi dia adalah cuan yang gede. Karena dijual murah, kan konsep begitu ya. Hukum ekonomi kan, dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Lagi jatuh semua. Teman saya di Cirebon Muslim, sekian puluh ribu ekornya unggas itu ayam disuruh dibakar. Gara-gara flu burung. Dia malah ngambilin semua dengan harga murah. Otaknya begitu. Ya. Tapi sekali lagi nggak mungkin mereka adalah tamu Allah. Seperti halnya nggak mungkin kita sebut maling tamu kita, itu nggak mungkin. Yang kedua adalah ada orang yang masuknya dari pintu, dia punya kunci tapi duplikat. Tetap saja maling kita nyebutnya, masuk ke rumah kita pun yang diambil yang berharga saja. Yang dianggap nggak bernilai nggak akan diambil. Nah ini saya ibaratkan sebagai seorang muslim. Syahadatnya syahadat duplikat saja. Gampangnya Islamnya Islam KTP. Terduplikasi di KTP. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terrepresentasi duplikasinya di kartu KTP. Kira-kira yang makan di warteg siang-siang bulan Ramadan muslim bukan? Pernah ngecek, Bu? Atau pernah pengalaman? Ya. Cek aja KTP-nya. Islam bukan? Islam. Ya. Seandainya pun ada yang ketangkep KPK bulan Ramadan, cek aja KTP-nya. Yang belum lama KPK ke Depok, nyampe juga ke Depok dia itu. Ternyata Depok ini lumayan juga ya, ada praktek-praktek koruptifnya di sini. Muslim nggak? Muslim. Jadi ketuanya. Ya. Kira-kira kalau bulan Ramadan yang masih minum khamr, Muslim bukan? Muslim. Tapi puasanya dia lakukan. Kenapa ente puasa, tapi kok malam nggak tarawih? Kenapa ente puasa, tapi kok nggak baca Quran? Kenapa ente puasa, kok nggak sholat duha? Kenapa ente puasa, tapi kok nggak sedekah dan seterusnya? Karena bagi dia hanya akan mengambil sesuatu yang bernilai dan berharga buat dia saja. Kenapa ente puasa? Tahun lalu, Ustaz, pengalaman saya setelah saya puasa itu, pas lagi Idul Fitri, berat badan saya turun 5 kilo, Ustaz. Mana tahu sekarang bisa turun lagi 5 kilo lagi. Tapi kenapa ente nggak tarawih? Kalau saya tarawih, gimana penjualan saya? Gimana saya bisa dapat THR? Gimana saya bisa ngejar closing? Gimana saya bisa ngejar prospek dan seterusnya? Target omset, target penjualan, target ini, target itu. Lihat tukang gorengan. Tukang gorengan. Puasa nggak? Puasa. Tapi ketika azan berkumandang maghrib, sholat nggak dia? Susah. Karena pembelinya itu semakin mendekati maghrib, semakin banyak. Karena ngincar yang lagi anget-angetnya kriuk kresnya itu kan. Dan itu kalau bisa menjelang maghribnya itu. Makin ke maghrib, makin ramai. Sulit dia sholat. Bang, nggak ke masjid, Bang? Nah, ini gimana? Apa ya saya tinggalin? Paling jawabannya begitu. Tapi puasa nggak, Bang? Puasa saya mah. Keuntungan dunia menjadi prioritas. Tarawih nggak dia? Belum tentu. Mudah-mudahan iya di malam harinya sendirian. Mudah-mudahan. Ya. Dulu ada sopir angkot teman saya, itu sekarang udah jadi pengusaha, luar biasa, sukses dia. Ya, mainannya proyek pemerintah, ya, kontraktor. Dulunya itu sopir angkot, punya 1 mobil angkot saja. Dia cerita, dulu itu paling berat buat saya sholat maghrib. Sholat maghrib tuh pernah, ya sering lah ketinggalan, bukan ketinggalan, bahkan ditinggal. Trayeknya D11, Pasar Pal, Terminal Depok, Pasar Pal, Terminal Depok, ITC situ. Itu nggak pernah ngetem, nyampe penuh berangkat, nyampe penuh berangkat. Dan itu waktu sibuknya di mana? Waktu maghrib.
Jalurnya jalur akses UI, Gunadarma itu kan. Jalur mahasiswa pulang kuliah kampus, jalur orang pabrik dari Pasar Pal keluar pabrik, orang yang dari stasiun pulang dari kerja, ya. Terminal Depok pada mau balik lagi ke arah Kelapa II. Jadi itu dari maghrib sampai isya itu bisa 4 trip bolak-balik tanpa ngetep. Sholat nggak bang? Nggak usah ditanya, tak? Nggak usah ditanya. Kenapa? Ya nggak bisa sholat. Kenapa? Karena disitulah cuannya gitu. Disitulah dunianya. Sedang Allah bukakan. Kalau di jam-jam lain, itu sepi. Prime time-nya sopir angkot ya di situ. Ya. Maghrib, balik-balik isya, sepi. Selalu begitu. Jadi kayak godaannya luar biasa. Akhirnya beliau tinggalkan itu. Dia jual angkotnya. Subhanallah. Nah kira-kira di Ramadan ada yang begitu nggak? Ada. Dengan Islam KTP-nya Ramadan hanya terasosiasi dengan puasa. Seolah-olah habis puasa sudah selesai, urusan saya cuma puasa doang. Kan yang wajib kan cuma puasa. Ya. Dan definisi puasanya pun hanya menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Dah. Selebihnya ya sudah, dunia tetap dikejar. Dan gak mungkin ini kita sebut sebagai tamu Allah. Yang ketiga, Bu, dia tamu tapi bukan undangan. Kita gak pernah ngundang dia, tapi kita perlakukan dia sebagai tamu yang kita hidangkan dan kita sajikan. Masuknya lewat pintu depan, kita hormati, kita muliakan, kita persilakan dia masuk. Siapa kira-kira yang begini? Dia kita perlakukan sebagai tamu, tapi nggak pernah kita undang. Siapa kira-kira? Kalau saya mengibaratkannya adalah bendahara RT. Ada bendahara RT di sini? Ada. Siapa? Mana? Oh, Ibu. Ya. Dia kita perlakukan sebagai tamu kan? Tapi nggak pernah kita ngundang, Bu, sini datang, Bu, nggak pernah. Ujuk-ujuk datang. Pak Haji, ini udah tanggal 10, Pak Haji. Harusnya tanggal 5. Ya, maaf ya saya samperin ini. Oh iya, maaf Bang. Masuk. Masuk, kita suruh masuk dia. Setelah kita suruh masuk, kita persilakan duduk. Silakan duduk Bang, silakan duduk. Karena kita nggak pernah ngundang, kita nggak ada siap-siap. Kita ke dapur, apa yang bisa disuguhin? Ketemu ada teh celup 1. Nah, biarin dah. Masukin gelas, kita guyur air panas, kita cari toples gula, habis pula gulanya. Biarin dah, gitu kan? Kita suguhin ke depan. Bang, maaf ya Bang, ini apa adanya aja nih Bang. Tehnya pahit, kagak ada gulanya, habis kebetulan. Abang gak ngabar-ngabarin mau datang. Gitu. Cuman ngelihat teh doang di meja, Bu, rada ganjil. Kita balik lagi ke dapur, kita oprak-oprek apa yang bisa disuguhin. Ketemu ada 1 kantong kresek, mana opak tahun lalu udah melempem, biarin dah. Masukin toples yang ada kan gitu. Bongkar toples dulu, masukin opaknya. Sampai depan kita bilang, Pak, mohon maaf ini opaknya ya ala kadarnya lah. Apa adanya, ala kadarnya, seadanya aja. Disuguhin sama Allah, Bu, disuguhin. Disuguhin baca Quran, disuguhin yang ngaji. Taraweh, puasa, tapi sekedarnya. Ala kadarnya. Ngajinya seadanya target. Bikin target 1 kali khatam, 1 hari 1 juz. Ngaji 1 juz selesai, udah kelar. Ya, ala kadarnya. Yang penting khatam. Kayak bendahara RT nagih pahala sama Allah seolah-olah. Ya Allah, sini setorannya, pahala buat saya, ini saya udah ngaji nih, saya punya target nih. Mana sini setorannya?
Ya. Puasa pun ala kadarnya, seadanya. Nabi menyebutnya adalah hanya meninggalkan lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atash. Akan banyak orang-orang yang ketika puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu puasa ala kadarnya. Tamu dia, tapi nggak diundang sama Allah. Tapi Allah suguhkan ngaji-ngaji. Ya. Anak SD tarawih ke masjid. Ya sekedarnya. Ngapain, Bu? Minta tanda tangan Ustadz. Iya itu emang. Tahun lalu di Depok 1, setelah saya ceramah tarawih, saya imam, saya balik ke belakang, itu bocah udah pada ngantri semua. Atu-atu saya bacain, kan biasanya ada uraian ceramah. Titik 2, garis-garis putus-putus beberapa baris kan. Saya bacain tuh. Dalam hati saya menggerutu. Perasaan gue kagak ceramah begini tadi gitu. Lebih kreatif dia dibandingkan saya. Bayangin Bu, saya disuruh menandatangani kebohongan, coba bayangin. Berat saya waktu itu. Karena saya sempat baca ini, saya nggak asal tanda tangan aja. Cuman saya niatkan saya menandatangani kehadiran dia di masjid. Saya niatnya begitu. Bukan menandatangani kebohongan. Karena bohong. Kita ceramah apa, dia nulisnya apa? Kita dalilnya mana, dia nulisnya ayat yang mana, coba bayangin. Kan rese, begitu bocah gitu. Astagfirullahaladzim. Yang lebih parah ada lagi. Dia datang ke depan, pelangak-pelongo. Saya bilang, Dek, ini saya tanda tangan. Ustaz tanda tangan. Ya Ustaz. Yang saya tanda tangan ini yang mana? Itu lembaran ceramah Ustaz. Kok kosong ceramahnya? Ya Ustaz tolong tulisin ceramah apa tadi. Ini lebih parah lagi. Anak SD. Luar biasa ya Allah ya Rabb. Udah kita yang ceramah, kita yang suruh nulis lagi, tanda tangan. Tapi ada positifnya, dia nggak mau bohong berarti. Dia nggak mau bohong. Astagfirullah. Ya. Itu kenyataan, begitu di tengah-tengah kita. Tapi masa iya kita tarawihnya karena itu? Ya kan? Kan kita nggak pengen jadi sekedar tamu. Yang tarawih cuma sekedar 11 rakaat, selesai pulang. Yang baca Qurannya bukan hanya sekedar hatam, selesai, ya udah nggak lanjut lagi. Yang bukan sekedar puasanya karena lapar dan haus. Maka harus kita naikkan level kita sebagai tamu Allah. Ya. Setelah kita bongkar siapa tamunya, siapa tuan rumahnya, apa rumahnya, rumahnya Ramadan, tuan rumahnya Allah yang punya Ramadan, dan kita yang datang dan diundang, dan Allah hanya mengundang orang beriman. Nah, orang beriman itu apa sih? Ya. Tamu. Kalau kita sebagai tamunya Allah, atau kalau kita mau ngundang orang sebagai tamu kita, kita bilang, ibu-ibu besok saya ada hajatan, datang ya jam 7 pagi. Saya siapin buat semua yang datang, per satu orang saya siapin 10 porsi kebuli. Masya Allah. Ada nyeletuk, Ustadz, saya boleh bawa plastik nggak di rumah? Boleh. Saya bawa baskom ya saat ya? Boleh. Saya bawa ember ya saat? Silahkan. Pokoknya bawa apa aja boleh. Satu orang 10 porsi. Berlimpah saya siapkan semuanya. Datanglah ada yang bawa plastik, ada yang bawa baskom, ada yang bawa ember, macam-macam. Udah datang dengan sebegitunya aja masih saya sambut. Silakan Bu, silakan. Dipersilakan masuk, dipersilakan duduk. Setelah dipersilakan duduk, saya tuangin semua minuman. Saya bukain gelasnya, saya bukain botolnya, saya tuangin. Saya bukain toples-toplesnya. Dan setiap kaleng biskuitnya nggak ada yang isinya opak, saya jamin. Semua biskuit baru fresh from the market itu. Baru beli sengaja. Kenapa? Ini tamu semua. Ya. Nggak ada yang kepalsuan, nggak ada. Semuanya asli. Nah, setelah saya suguhkan semua, kemudian saya persilahkan. Ibu-ibu, selamat menikmati. Lihat snack box.
Di bagian tutupnya biasanya ada tulisan selamat menikmati. Lihat nasi kotak, di bagian tutupnya biasanya ada selamat menikmati, plus ada bunga-bunganya gitu ya. Walaupun di dalam kotaknya nggak ada bunganya, ya. Tapi ada hiasan-hiasan, selamat menikmati. Rasanya hanya tamu yang akan dikatakan selamat menikmati, dan tamu undangan. Kalau tadi tamu bukan diundang, bendahara RT, mohon maaf ala kadar, ya, kan gitu. Ya, mohon maaf seadanya. Ya. Karena kenapa? Ketika Allah mengatakan orang beriman, lihat bahasa Nabi SAW. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kata Nabi. Yang seandainya seseorang itu ada pada 3 hal tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Sehingga iman itu puncaknya adalah manis. Dan manis itu adalah tentang rasa yang dinikmati. Dan betapa banyak ayat dalam Al-Quran menyandingkan setelah iman adalah amal soleh. Ketika imannya deskripsikan dengan manisnya iman, maka kita sejajarkan bahwa amal soleh pun puncaknya adalah manisnya amal soleh, nikmatnya amal soleh. Mari kita bangun narasi ini, Bu. Ramadan sampai, mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan. Tapi kalaupun sampai, kita sebagai apa? Bagaimana cara kita mengevaluasi apakah saya tamunya Allah di bulan Ramadan adalah mari kita mengevaluasi. Apakah setiap amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan kita bisa menikmatinya atau tidak. Jadi bukan hanya sekadar mengejar target. Ini kayak bendahara RT tadi, ngejar setoran saja. Targetnya apa? Targetnya apa? Tahun lalu saya kaget. Ketika Idul Fitri, putri saya tiba-tiba nagih pas Idul Fitri itu Lebaran. Ini evaluasi kakak selama Ramadan. Dia bikin tabel sendiri. Puasa, waktu itu masih 5 tahun, ya kelas TKB tahun lalu. Sekarang kelas 1. Dia bikin ternyata bikin lembaran sendiri evaluasi. Target amalnya apa saja. Bikin tanggal-tanggalnya, bikin pakai Canva, desain sendiri. Itu puasanya 10 kali. Qur'annya 1 kali khatam. Satu kali khatam 30 juz. Tarawihnya sekian kali, 15 kali. Nah, ternyata istri saya menjanjikan per 1 kali 10.000 nilainya. Yang ketempuan saya pas lagi lebaran bahas ini 10 dikali. 10 kali puasa kali 10.000, 100.000. 1 kali khatam 30 juz, 300.000. 15 kali tarawih 150.000. Aduh, coba. Jadi memang kerja target dia. Kalau kita tanya menikmati apa enggak? Buktinya apa? Puasanya masih suka ngeluh kan? Bangun tidur jam berapa, Pak? Jam sekian, berapa jam lagi dihitungin. 1, 2. Kelas B TK kan? Jam 12 dihitungin. Jam berapa buka puasa? Jam 6. Berarti berapa jam lagi? 1, 2, 6 jam lagi. Oh, masih lama, tidur lagi. Jadi begitu yang dirasakan. Tidak sampai pada tahap tapi tamu Allah. Ya. Dia dihidangkan hidangan itu. Dia mencicipi hidangan itu. Dia tahu bagaimana rasanya puasa, dia tahu tentang tarawih, dia tahu tentang baca Quran, bahkan melakukan. Tapi bukan undangan. Karena belum masuk pada taklif. Orang yang berlaku padanya syariat. Karena belum akil balik. Nah, kita rasa-rasanya saya yakin semua kita di sini sudah akil balik, betul? Bahkan ada yang mungkin puber ketiga sekarang jatuhnya. Kedua jangan-jangan sudah lewat lagi kan gitu. Udah balik yang ketiga kali ini jangan-jangan. Gitu. Nah, dengan konteks inilah kemudian mari kita hadirkan narasi tadi. Betulkah kita sebagai tamu Allah? Betulkah kita sudah menikmati ibadah kita di bulan Ramadan? Contoh, orang tarawih. Amr bin Dinar itu pernah menceritakan bagaimana, kata beliau, saya tidak pernah melihat ada orang ketika sholat sekhusyuk Abdullah bin Zubair.
Abdullah bin Zubair itu pernah sholat fakana yusalli fil hijr, di sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan bagian dari Ka'bah. Makanya tidak boleh tawaf di dalam Hijr Ismail. Tidak sah. Dia harus keluar. Ya. Abdullah bin Zubair pernah sholat di dalam Hijr Ismail. Saat Mekah dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Ya. Kenapa mereka ngepung? Sebab Mekah dan Madinah ini, beberapa sahabat Nabi yang masih tersisa, dan beberapa tabi'in, nggak mau membaiat kepada Damaskus, pusat pemerintahan Daulah Umayyah, Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Yang saat itu, kepemimpinannya adalah berdasarkan monarki kerajaan turun-temurun. Bapaknya meninggal, turun ke anak. Kata Abdullah bin Zubair, nggak bisa. Aturan Islam adalah syura, bukan turun-temurun. Ini sudah melanggar ketentuan syariat. Kita nggak mau bayat. Maka terjadilah dua pusat kekuasaan. Satu di Damaskus, satu di Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Akhirnya dikirimlah pasukan besar di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf saat itu, sekitar 12 ribuan, datang ke Tanah Haram. Karena Tanah Haram tidak boleh ada peperangan, maka mereka hanya di luar saja. Tempat biasa kita ngambil miqat itu. Ya, sebelum masuk Tanah Haram. Maka mau nggak mau nyerangnya pakai apa? Pakai manjanik, lontaran granat. Zaman dulu kan begitu perangnya. Ya, pelontar granat. Nah, salah satu granat sampailah ke Ka'bah, kata Amr bin Dinar. Saat Abdullah bin Zubair sedang sholat di Hijr Ismail, ada granat jatuh dan mengenai ujung bajunya. Tarafa thawbihi. Dan saking khusyuknya, kata Amr bin Dinar, falam yaltafit syai'a. Nggak menoleh sedikit. Itu saking khusyuk, saking menikmati. Kalau kita mau ngetesmu, bisa. Pesan sama anak kita, pas mama sholat, kamu nyalain petasan korek ya. Taruh di samping kaki mama. Nggak usah kena baju. Kalau tadi Abdullah bin Zubair kena ujung baju. Tahu petasan korek, Bu? Keluar asapnya, tapi meledaknya agak ada waktu kan, beberapa detik. Taruh di samping kita, minta dia. Ya. Kalau tetap kita sholat nggak bergeming sedikit pun, nah itulah berarti sudah menikmati kita. Nah, bisa dites? Silahkan. Nggak usah granat, Bu, petasan korek udah, yang paling gampang. Ya, satu itu. Yang kedua, Abdullah bin Zubair itu punya kebiasaan. Dia punya 3 malam yang berurutan, yang dia bagi ritmenya. Malam pertama dia tahajud, dari sepertiga malam terakhir, sampai menjelang subuh itu berdiri doang. Kalau sepertiga malam terakhir jam 2 malam misalnya, subuh jam 4:30, kira-kira jam 2 sampai jam 4:20, berdiri aja kerjanya. Nanti 10 menit terakhir baru ruku, berdiri, sujud, sampai tuntas tahiyat. Nanti malam kedua, yang dipanjangin rukunya doang. Jadi berdirinya sebentar, baca surat pendek, kemudian rukuknya sampai menjelang subuh, baru dia tuntaskan sholatnya. Nanti malam ketiga, sujudnya yang dipanjangin. Nanti malam keempat, balik lagi berdirinya. Malam kelima, rukuknya. Malam keenam, sujudnya yang dipanjangin. Sampai menjelang subuh semua. Dan rasanya gitu, kayak begitu tuh nggak mungkin, Bu, kalau nggak menikmati. Ada salah seorang tabi'in pernah tahajud di samping beliau. Ini ada dalam kitabnya Ibnul Athir, Usulul Khabah, biografi para sahabat-sahabat yang mulia. Disampaikan, ya, beliau pernah salah seorang tabi'in tahajud di sampingnya Abdullah bin Zubair. Kata beliau, saat aku memulai tahajud, Abdullah bin Zubair sudah ruku. Aku membaca Al-Fatihahku, aku membaca Al-Baqarahku sampai selesai, dia masih ruku. Aku lanjutkan Ali Imran sampai selesai, dia masih ruku. Aku lanjutkan An-Nisa sampai selesai, dia masih ruku. Aku lanjutkan Al-Maidah sampai selesai, dia masih ruku. Aku ruku, dia pun masih ruku. Falam yarfa' ra'sahu. Dia bahkan belum mengangkat kepalanya. Ya, bayangkan 5 surat itu. Al-Fatihah sampai Al-Maidah, ruku saja. Ya. Itu kalau nggak menikmati nggak mungkin. Nah, ini ada orang salat tarawih malam pertama, biasanya banyak imam yang udah ngegeber pakai Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Di belakang ada orang menggerutu, salah masjid gua ini kayaknya. Ya, besok kudu nyari masjid yang lain. Kagak lagi dah sholat di sini katanya. Jadi imam baca Al-Baqarah aja dia udah merencanakan perencanaan malam berikutnya nyari masjid yang lain. Ini tanda orang tidak bisa menikmati. Ya. Antara sholat dengan pendinginan ataupun pemanasan senam tuh beda-beda tipis. Kenapa? Leher diputer-puter, kepala ditekak-tekuk, pergelangan kaki diputer-puter. Ini lagi sholat begitu, ya kan? Pernah nggak ngeliat orang begitu? Berarti nggak sholat dong kalau ngeliat. Ya. Kalau kita lihat ada orang sholat begitu, tanda-tanda orang tidak khusyuk. Ya. Diamnya orang saat khusyuk dalam satu posisi, ya, ketika sedang sholat, bisa menjadi penanda senikmat apa dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak gerak ini kan tanda orang gelisah, nggak nyaman, ya. Kemudian juga bisa jadi tidak menikmati dan seterusnya. Puasa, hari pertama nggak pernahnya puasa, nggak pernahnya sahur, bangun malam. Hari pertama, Bu, apa yang terjadi? Berat kan? Udah susah dibangunin, sahur sekedar makan, subuhan juga sebentar, pulang langsung tidur lagi. Dibangunin sama suami, mah bangun, udah azan. Maghrib. Belum, zuhur katanya. Jadi namanya azan yang kebayang langsung maghrib aja. Ya. Tidur dari subuh gitu kan. Perasaan tidur udah lama, harapannya jam 4 sore, bangun-bangun baru jam setengah 8 pagi. Jadi kebayangnya adalah maghrib, buka puasa. Ya. Ke wastafel, melihat sunlight yang kebayang sirup marjan. Di sampingnya ada spoon warna pink, kebayangnya es pisang hijau lagi kan. Hijau campur pink. Udah pokoknya bayangannya adalah buka puasa. Lihat bocah, jam 3:30 disuruh ngaji. Berat. Tapi kalau diajak jalan-jalan, yuk gitu kan. Kenapa? Karena yang dia bayangkan adalah dengan saya jalan-jalan sore, nggak kerasa pulang-pulang adalah maghrib. Orientasinya adalah maghrib, tidak menikmati. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW dan para salafus saleh saja, terlalu banyak peperangan mereka yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan mereka tetap puasa. Tidak menjadikannya sebagai pembatal atau justifikasi untuk membatalkan puasa. Kenapa? Semakin nikmat. Ya. Nah, bagaimana kita menikmati ini? Berpuasa itu nikmat. Tarawih itu nikmat. Baca Quran itu nikmat. Jangan hanya sekedar mengejar target 1 kali khatam. Nikmatilah bacaannya. 1 kali duduk itu bisa 1 jam misalnya berapa juz. Ya. Jangan sekali baca Quran 1 juz doang 20 halaman. Tapi gonta-ganti gerakannya sampai 40 gerakan. Miring sana, miring sini, balik kejengkang, muter lagi. Tengkurap macam-macam aja. Dari mulai telentang, miring, tengkurap, balik lagi itu muter. Subhanallah. Ini mau ngaji apa mau senam lantai sebenarnya? Banyak akrobasinya gitu. Kalau baca Quran itu atraktif sekali gitu. Akrobat, atraktif. Padahal baca Quran tinggal begini saja. Nikmat, Bu. Kalau kita bisa menikmati itu begini aja nikmat sekali. Dan bagaimana mungkin kita bisa menikmati kalau baca Qurannya pakai handphone? Apalagi aplikasi Al-Qurannya yang 1 suratnya itu pakai scroll. Sekali ketutup, bingung kita nyampe mana tadi. Scrollnya hilang. Coba bayangin. Mau begini juga sama aja. Yang mana tadi hafalannya? Kan nggak bisa dilipat soalnya dia. Kalau kertas lembar masih bisa dilipat, ditandain. Al-Quran mau dilipat apanya, Bu? Nggak bisa. Ya. Maka saya tidak menyarankan baca Quran pakai handphone, apalagi Ramadan. Ya, nggak mungkin kita bisa nikmat dan khusyuk nanti itu. Terlalu banyak distract-nya itu. Ya.
Baru alif lam mim Shopee, alif lam mim Shopee. Nggak selesai-selesai. Gimana bisa fokus? Gimana bisa nikmat ngajinya? Belum notifikasi yang lain terang tring lah. Aplikasi ini, aplikasi itu, WA grup lah, nggak bisa selesai. Nggak akan nikmat, saya jamin nggak akan nikmat. Kenapa? Fal qalbu wi'aun la yajtami'u fihi dhiddan. Hati itu adalah sebuah wadah yang kata para ulama tidak mungkin bersatu di dalamnya dua hal yang kontradiktif. Nggak mungkin. Gelas kita, pilihannya silakan isi air. Kalau tidak mau kita isi minyak. Atau silakan isi minyak, maka air tidak akan bisa masuk. Dia tidak akan bisa bersatu di gelas yang sama. Kalau kita mau memasukkan Allah dalam hati, yang lain singkirkan. Kalau kita masukkan kedua-duanya, tidak akan bisa menyatu dalam hati kita. Nah, Al-Quran adalah bahasa cintanya Allah buat kita. Apa kata Imam Hasan Basri? Idza aradta an tukallim Allah fa'alaika bis salah. Wa idza aradta an yukallimaka Allah fa'alaika an tukallim Allah fa'alaika bi qiraatil Qur'an. In aradta an yukallimaka Allah fa'alaika bi qiraatil Qur'an. Kalau Anda ingin ngomong sama Allah, Anda salat. Tapi kalau Anda ingin Allah ngomong sama Anda, baca Quran. Wa in aradta an tukallim Allah wa yukallimak fa'alaika bid-du'a. Kalau Anda pengen Anda ngomong sama Allah dan Allah ngomong sama Anda, fa'alaika bid-du'a. Anda berdoa sama Allah. Jadi Al-Quran ini cara kita mengundang Allah bicara sama kita, tanda petik. Ya. Dan kalau kita sholat, cara kita untuk kita bicara sama Allah, tanda petik. Berarti kita, kalau kita ngundang orang untuk ngomong sama kita, terus kita cuekin dengan aktivitas lain, orang yang kita undang ngomong sama kita, tersinggung nggak? Bu, sini Bu, saya mau ngomong deh Bu. Pas dia ngomong, kemudian kita sambil main handphone, sambil kemudian melakukan aktivitas yang lain, kan orang yang kita undang merasa tidak diorangin gitu, nggak diorangin. Kalau orang Jawa bilang apa? Orang diwongke. Tuh. The Shopee pula, kan nyampe sana. Iya. Ya. Ini masih mending lah ya, asal jangan lagi sholat aja. Saya mungkin pernah cerita ya. Waladhdallin Shopee. Harusnya amin, tiba-tiba ada handphone yang nyala. Astagfirullah. Makanya kalau lagi sholat itu wajar itu masjid mengingatkan matikan handphone karena tadi takut nyaru antara amin dengan pas gitu loh, kok bisa gitu. Waladhdallin pas tiba-tiba handphone nyala. Shopee itu gimana caranya? Ya. Taib. Saya mana tadi? Hah? Jadi lupa saya. Saya mana tadi? Al-Quran. Ya. Saya sarankan tidak pakai handphone. Ambil Al-Quran khusus, kita tandain, kita nikmati, kita baca. Di balik kalimat-kalimat yang kita lantunkan, ada hikmah, ada makna, ada hukum, ada asbabun nuzul, ada tujuan, dan lain sebagainya. Maka hadirkan dengan penuh kenikmatan itu. Kita salat duha nikmat, mau sedekah juga nikmat, berbagi bukan takjil, berbagi iftar. Ya. Orang Indonesia itu kadang saya juga bingung tuh. Bahasa Arabnya apa, diterjemahinnya apa? Mau ngapain? Mau beli takjil. Padahal takjil itu artinya menyegerakan. Ya. Ya kan? Ahlan wa sahlan apa artinya? Selamat datang. Ya, akhirnya datangnya doang, selamat, pulangnya enggak. Kan gitu. Apa artinya taqabbalallahu minna minkum? Mohon maaf lahir batin. Enggak nyambung. Ya. Nah, di kita ini banyak yang begitu. Yang ucapan Arabnya apa, Indonesianya enggak nyambung. Termasuk tadi takjil. Nah, ketika kita mau berbagi iftar, ya, kita menikmati dari mulai menyiapkan, ya, kemudian berbaginya, ya, apalagi mendokumentasikannya. Biasanya lebih menikmati mendokumentasikannya, ya, dibanding berbaginya kan gitu. Kita kemudian i'tikaf, harus bisa menikmati i'tikaf itu. Ya. Silaturahim, menikmati. Nuzulul Quran, menikmati. Semua kita nikmati. Sekali lagi karena hanya orang yang disebut sebagai tamu sajalah yang akan dikatakan kepada mereka selamat menikmati. Ini poin pertama.
Maka pertanyaannya, siapa tamunya Allah itu? Siapa yang bisa menikmati? Kalau saya punya hajatan, Bu, apakah semua orang saya undang? Tidak. Subjektivitas saya saja yang akan menentukan siapa-siapa yang akan saya undang. Ibu punya hajatan, ibu kenapa sih nggak ngundang beliau? Katanya bestie. Kok nggak diundang? Ustadz belum tahu aja. Dia kalau makan banyak, Ustadz. Bestie si bestie. Ini masalah kondangan masalahnya. Jangan sampai ntar acara belum selesai, dia udah habis. Saya nggak mau ngundang dia. Itu kan subjektif saya, Bu. Benar nggak? Urusan arisan dia bestie. Urusan kondangan, mohon maaf. Kita nggak kenal dulu kan begitu. Bisa nggak protes, Bu? Nggak bisa. Subjektif saya. Ya. Kenapa ibu nggak ngundang dia? Kalau kata teman saya, Ustaz, dia kalau ada kondangan, amplopnya 2.000 doang yang dikasih. Misalnya berarti. Ya. Dia mah amplopnya kecil, Ustaz. Buat apa saya ngundang dia? Bisa jadi. Terserah dia. Punya narasi apa, punya sikap apa, terserah dia. Nah, sebelum hajatan dimulai, masa-masa sebelum hajatan itu adalah masa-masa di mana screening siapa-siapa saja yang akan diundang. Jadi sepatutnya bulan Sya'ban itu adalah bulan memantaskan supaya kena screeningnya Allah sebagai bagian yang pantas diundang. Jadi yang harusnya menjadi kesibukan kita bukan kesibukan masang poster, bikin poster, munggahan, ya kan? Apalagi ke kuburan, ya, apalagi ya macam-macam lah, ya, bersih-bersih rumah, ini itu dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang Ramadannya belum nyampe, suasana lebarannya udah ada duluan di rumah. Ya, baju lebaran udah siap, tiket pulang kampung udah siap, ya kan? Bahkan opor ayam udah disiapin gitu. Itu Ramadan belum nyampe aja, lebaran udah dipikirin. Itu kerennya orang kita begitu. Keren di satu sisi. Subhanallah. Nah berarti masih ada sisa berapa hari ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 5 hari. Ini masa-masa genting. Di mana Allah kira-kira bakal ngundang kita gak? Nama kita ini masuk gak ke daftar undangannya Allah itu? Kan begitu, Bu. Inilah masa-masa di mana kita nyuri-nyuri perhatian Allah. Kemudian kita memantaskan diri sebagai orang beriman karena yang diundang hanya ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman. Yang lain enggak. Kalau sampai mah umur cukup sampai, insya Allah sampai semua kita. Tapi apakah sebagai tamu atau bukan? Sebagai undangan atau bukan? Nah, kalau saya punya hajatan, ibu punya hajatan, siapa kira-kira yang gak bakal keundang itu siapa? Yang pasti keundang. Siapa? Saya nanya ini di satu majlis, jawabannya Pak RT. Padahal Pak RT juga belum tentu keundang. Kalau saya lagi kesel sama Pak RT, ngapain saya undang dia? Kan gitu. Subjektif. Tapi siapa kira-kira yang gak mungkin gak keundang itu siapa? Teman, ada aja yang kelewat. Ya kan? Tetangga, ada aja yang kelupaan. Ya. Kemudian teman kerja, mitra usaha, kolega, ada aja yang kemudian juga nggak kecatat. Macam-macam lah. Tapi siapa kira-kira yang pasti keundang? Siapa? Penghulu. Ini bukan undangan, dia memang udah mau datang dia juga. Ya. Tanpa kita undang dia mau datang. Jadwalnya. Siapa, Bu? Keluarga inti. Dalam bahasa Arabnya ahlun. Lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahl di situ maknanya keluarga inti. Dalam sebagian tafsir, sebagian besar. Dalam Fizil Al-Qur'annya Syed Qutb, itu ahl itu keluarga sangat besar. Siapapun yang masih tersambung ikatan darah, ikatan sepersusuan, ikatan pernikahan, itu masih keluarga. Ponakan dari ponakannya ipar, kira-kira gitu, itu masih keluarga. Gimana tuh nerjemahinnya?
Ya, itu masih ahlikum kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran. Tapi sebagian ulama, sebagian besar menyebutnya hanya keluarga inti. Itu satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke samping dan pasangan. Jaga betul orang tua kita, jaga betul anak-anak kandung kita, jaga betul saudara-saudara kandung kita, jaga betul pasangan kita. Ini keluarga inti. Kalau saya punya hajatan, ibu punya hajatan, nggak mungkin ibu nggak ngundang orang tua, nggak mungkin nggak ngundang anak-anak, nggak mungkin nggak ngundang saudara-saudara kandung, nggak mungkin nggak ngasih tahu pasangan. Nah, sekarang pertanyaannya, emang Allah punya keluarga inti di dunia ini? Punya nggak, Bu? Kalau jawabannya punya, pertanyaan berikutnya, siapa keluarga intinya Allah? Hah? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un lagi. Nggak semua inna lillahi ujungnya wa inna ilaihi raji'un, Bu. Kita kesini mau kajian bukan sholat jenazah, ya. Jadi ya, latah zikir itu bagus, tapi kalau konteksnya nggak tepat itu salah. Ngelihat anak yang gampang diatur itu bukan subhanallah. Ya, masya Allah. Ngelihat anak yang susah diatur bukan masya Allah, justru subhanallah. Karena masya Allah itu keberlangsungan atas segala kebaikan. Kita ngelihat anak, masya Allah, gitu kan? Akhirnya keberlangsungan ketidakbaikannya terus berlangsung itu. Gitu terus. Ya, ini latahnya bagus zikir, tapi harus tepat gitu ya konteksnya. Nah, inna lillahi ahlan minan nas, kata Nabi. Sesungguhnya Allah punya ahl, punya keluarga inti dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Nabi menjawab, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu keluarga inti Allah dan orang-orang khususnya Allah, orang-orang pilihan VVIP. Nggak mungkin VVIP nggak diundang. Bahkan setelah jadi undangan pun tempatnya tempat yang khusus, namanya VVIP begitu. Very very important person. Kan gitu. Orang-orang yang sangat penting. Siapa mereka? Ahlul Quran. Makanya bulan Sya'ban itu adalah harusnya dijadikan sebagai bulan Al-Quran. Karena Ramadannya sendiri Allah sebut sebagai bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Ya kan? Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Keterangan waktunya belum ada. Kita boleh nanya, ya Allah kapan diwajibkannya? Di bulan apa? Hari apa? Allah baru jawab, ayyamam ma'dudat, di ayat berikutnya. Di hari-hari yang telah ditentukan. Baik ya Allah, hari-harinya di bulan apa? Kan belum dijawab. Baru dijawab di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Harusnya secara konteks bulan Ramadan itu menjelaskan untuk menjadi keterangan waktu atas diwajibkannya puasa. Harusnya Ramadan adalah bulan yang diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang di dalamnya ada hari-hari yang ditentukan atas kalian, kutiba alaikum kumusnya. Tapi ketika Allah menjelaskan bulan Ramadan, Allah menjelaskannya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu, Bu, bukan sembarang waktu. Bagus, silahkan membaca kapanpun. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Baik, betul, hadisnya sahih. Tapi perhatikan, Allah memberikan kuasa kepada Al-Quran bisa memberikan syafaat karena Al-Quran minta. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran sama-sama bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti hari kiamat. Saya lompat, fayaqulul Qur'an. Maka Quran berdoa kepada Allah. Ay Rabb, wahai Allah, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, izinkan aku bisa memberikan syafaat untuk dia. Gara-gara aku
Di malam hari dia kurang tidurnya, menunda tidurnya, bahkan tidak tidur ya Rabb. Gara-gara aku. Gara-gara membacaku, di malam hari dia tidak tidur, dia tunda tidurnya, dia kurangi tidurnya. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat buat dia. Karena membaca Al-Quran yang paling utama di malam hari. Lihat ayat tentang perintah mentartilkan Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil itu ayatnya setelah ayat perintah Qiyamul Lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih. Wahai yang berselimut, bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Setengahnya, kurangin dikit, sepertiganya, tambahin dikit, 2/3-nya. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Qur'an. Itu dibaca di malam hari. Ibnu Mas'ud punya anak perempuan semua, masih kecil-kecil, beliau sakit parah. Datanglah khalifah saat itu Utsman bin Affan, nengok, jenguk, menawarkan bantuan. Mau nggak saya datangin dokter? Mau nggak saya belikan obat? Mau nggak saya belikan makanan dan seterusnya? Nggak mempan. Sampai kata Sayyidina Utsman, tolonglah engkau sembuh, tuh perhatikan anak-anakmu yang masih kecil-kecil. Tidakkah engkau mengkhawatirkan kesulitan hidupnya kalau engkau tidak ada? Apa jawabannya? Untuk apa aku mengkhawatirkan kefakiran bagi anak-anakku, kesulitan hidup untuk mereka? Sementara setiap malam, aku sudah perintahkan mereka dan mereka sudah membiasakan membaca surat Al-Waqi'ah. Bahasanya setiap malam. Lihatlah satu surat yang jumlahnya 30 ayat kata Nabi. Dalam Al-Quran, kalau dibaca di setiap malam, dia akan menjadi pelindungnya di azab kubur. Surat Al-Mulk. Membaca tiap malam. Membaca Al-Quran bukan hanya qiraah tapi tilawah. Tilawah, kata dasarnya adalah tala yatlu tilawatan tala. Tala fi'il madhi, yatlu fi'il mudhari, tilawatan masdar. Ya. Kita buka surat Asy-Syams. Ayat kedua. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha. Demi bulan saat mentilawahi matahari. Tilawah Allah kaitkan dengan bulan. Bulan munculnya kapan? Malam. Demi bulan saat mentilawahi matahari. Al-Mulk malam. Al-Waqi'ah malam. Man qara Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin di satu malam, besok paginya penuh dengan ampunan Allah. Malam lagi. Apa artinya, Bu? Kalau ingin diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sya'ban itu seharusnya adalah bulan di mana setiap malamnya kita sudah punya intensitas interaksi dengan Al-Qur'an. Sehingga masuklah kita kategori keluarganya Allah. Tanda petik. Dan keluarga nggak mungkin nggak diundang. Ya, harusnya ini disampaikan dari sejak awal Sya'ban. Qadarullah, pengajiannya ya hari ini. Jadi masih bisa 5 hari ini. Curi-curi perhatian Allah. Hidupkan malam-malam terakhir di bulan Sya'ban dengan intensitas interaksi dengan Al-Quran yang meningkat. Di salah satu majelis ada ibu-ibu yang akhirnya bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya ketika Sya'ban sudah sampai juz 25, nanti Ramadan saya mulai lagi dari Al-Fatihah atau saya lanjutin? Saya bilang lanjutin, Bu. Justru bagus. Itu tanda bahwa sebelumnya ibu sudah punya interaksi dengan Al-Quran. Justru malulah kita seandainya awal Ramadan membacanya dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah lagi. Kecuali memang setiap bulan sudah punya kebiasaan khatam 1 juz. Tapi saya jarang yang menemukan patokan khatam 1 juznya itu kepada bulan Hijriah. Ya, biasanya adalah patokannya kepada Masehi. Awal bulan Masehi Al-Fatihah Al-Baqarah, nanti akhir bulan Masehinya baru An-Nasnya juz 30.
Padahal kalau dibikin ritmenya setiap bulan hijriyahnya adalah 1 kali hatam, berarti ketika Ramadan wajar kalau tanggal 1-nya mulai lagi dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Dan wal'iyadu billah, jangan sampai kita justru ketika awal Ramadan kita baca Al-Fatihah Al-Baqarahnya karena kita tidak punya interaksi sebelumnya. Ini yang pertama. 10:30, ya. Baru yang pertama ini. Nah, kita sampai 3 soalnya, ada 3. Ya. Gimana? Kita lanjut? Sampai jam berapa? Baik. Itu keluarga Allah, interaksi dengan Al-Quran kita tingkatkan. Saya khutbah Jumat di Pasar Minggu, jadi cukup 1 aja ya. Ya, takut nggak kekejar. Baik, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, saya persilahkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat ibu mungkin ada yang mau bertanya, dibuka dulu ya, dulu ada yang mau bertanya. Baik, kalau ini saya dulu ya. Silakan. Ustaz, kalau Ramadan itu kan ada tarawih ya, Ustaz. Apa? Tarawih. Tarawih. Nah, bagaimana kalau kita tarawih, kan katanya tarawih itu kan sholat santai. Jadi misalnya kita habis sholat kita sholat tarawih dulu berkat, terus kita nggak ngapain dulu, kita sholat dulu. 2 rakaat itu bagaimana menurut Ustaz, atau sebaiknya kita langsung menuntaskan 8 rakaat, sebaiknya mana yang terbaik? Baik. Ibadah tarawih itu rangkaian. Yang ketika disifati dengan tarawihnya bukan berarti mengerjakan rangkaiannya dengan diputus-putus. Ya. Tetapi adalah dengan tidak terburu-buru, tidak kemudian cepat-cepat gitu ya. Kemudian kenapa disifati dengan santai? Setelah 2 rakaat duduk dulu sejenak. Duduk sejenak, memperbanyak zikir. Bukan ngabisin kolak. Bukan nyambung makan nasinya. Ya. Tapi istirahat sejenaknya dengan duduk, bisa baca Quran dulu, zikir dulu, lanjut lagi 2 rakaat lagi, terus begitu. Jadi konteksnya konteks santainya, santai adalah dengan tidak cepat secara waktu, kemudian tidak menyegerakan tarawih berikutnya kecuali dengan jeda istirahat sejenak di tempat dan memperbanyak zikir atau baca Quran dan seterusnya. Ya, bukan keluar. Ya, bukan kemudian aktivitas yang lain kita kerjakan gitu. Bukan. Ya. Itu mungkin Allah alim shawab. Kenapa? Mendingan makan dulu. Mendingan makan dulu. Ya. Atau menunda makan sekalian. Ada lagi? Silakan. Kalau kita kalau perempuan kan katanya lebih baik di rumah. Baik. Tapi kalau rumah kita dekat kan ini kan suara imam kedengeran. Kalau kita mau sholat, imamnya udah duluan sholat atau kita duluan sholat itu terus kedengeran gimana tentunya. Terus satu lagi, waktu kita tarawih sendiri pengen khatam banyak gitu saat di bulan Ramadan, kita bacanya pakai Al-Quran di depan kita yang standing, pakai standing, itu bisa nggak? Baik. Yang pertama, afdaliyat, keutamaan salat bagi perempuan di rumah itu tidak bisa kita kunyah mentah-mentah. Karena dalil yang lain banyak.
dalil tentang keutamaan shaf perempuan di masjid adalah yang paling belakang, itu menunjukkan bahwa ada penganjuran sholat bagi perempuan juga di masjid. Ada pengkhususan ruangan mihrab buat perempuan di masjid juga menjadi petunjuk bahwa ada keutamaan bagi perempuan juga sholat di masjid. Hadis-hadis tentang sholat berjamaah ketika tidak dikhususkan bagi seorang muslim, artinya umum, baik muslim ataupun muslimah. Ya, artinya tidak bisa kita punya hanya satu dalil bahwa ibadah itu sebaiknya di rumah. Contoh, sholat sunnah yang terbaik itu di rumah. Ya, karena dulu Rasulullah SAW itu rumah beliau dengan Masjid Nabawi ya dekat. Selesai sholat sunnah di rumah, keluar dari rumah sudah langsung mimbar. Beliau bisa sholat, sahabat nungguin di situ. Tapi banyak sahabat yang sholat sunnahnya di masjid karena khawatir ketinggalan jamaahnya Rasulullah SAW. Dan kalau kita hari ini, Bu, rumah jauh-jauh, kalau ngejar qobliyahnya di rumah, yang ada kita nggak dapat jamaah ke masjid. Kan begitu. Jadi nggak bisa terima hadis hanya satu, kita telan mentah-mentah, kita simpulkan 100%. Karena ada hadis-hadis lain yang mendukung. Sehingga menghasilkan hukum yang lain. Saya tetap menganjurkan sholat tarawih di masjid. Tetapi dengan satu ketentuan. Menjaga dari segala yang bisa mengundang fitnah. Nggak perlu kemudian pakai konde ke masjidnya. Sanggul gitu nggak perlu. Ya. Nggak perlu parfumnya yang menyengat begitu ya. Nggak perlu kemudian dandangnya menor begitu. Pakai mukena tapi antingnya di luar gitu ya. Nggak perlu. Ya. Kan kayak orang kondangan gitu. Ya, kupingnya di dalam, antingnya di luar. Nah, jadi nggak usah tabarruj, nggak usah mengundang fitnah. Mukenanya juga nggak usah yang warna-warni Magic Hibiniu, nggak usah. Itu biarin pelangi saja. Ibu mungkin warnanya satu gitu. Ya, nggak usah mengundang perhatian. Dan juga jangan mengundang fitnah. Pintu masuk laki perempuan kalau bisa dibedakan. Tempat wudhu laki perempuan dibedakan. Harus ada satir, pembeda, pemisah, penutup antara mana tempat perempuan dan mana yang tempat jamaah laki-laki. Ya, saya nggak tahu kalau di sini pintu perempuan yang khusus ya. Nah, maka dikhususkan area perempuan masuk mana, area laki-laki masuk mana, sehingga menghindarkan potensi fitnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menghatamkan ya Al-Quran dalam tarawih, saya menganjurkan hatamkan Al-Quran di luar tarawih. Kenapa? Khusus bagi yang jadi imam. Ada ketentuan lain bahwa kalau saya mau khatam sendiri, itu pahala saya. Tapi kalau saya menghatamkan dalam tarawih, bisa jadi dosa saya buat makmum. Kenapa? Kata Nabi, فَإِذَا amma hadukum li ghairihi falyuqsir. Kalau seorang kalian jadi imam buat orang lain, maka ringankan. Kenapa? Karena fa inna fihi mudha'if was-saqim wa dzawil hajah. Karena bisa jadi di antara makmum ada orang-orang yang sakim, sedang sakit, dhaif, orang lemah, dzawil hajah, ada orang yang punya hajat keperluan. Kita sih pengen ruku lama. Tapi orang-orang yang saraf kejepit, diajak ruku lama, itu pertaruhan itu ya antara mau hidup lagi atau enggak kan gitu kira-kira. Sakit itu Bu, luar biasa. Tanya sama orang yang punya pengalaman itu. Ada orang-orang yang sedang ambeien, diajak kemudian duduk lama. Gimana rasanya? Kalau enggak mulai miring-miring, angkat-angkat begitu, enggak bisa. Ya, ada orang yang sudah sepuh, osteoporosis, osteoartritis, diajak kemudian berdiri lama, kasihan. Ya, ada orang yang lagi kebelet, diajak kemudian sujud lama, kasihan. Jadi di belakang itu ada orang lemah, kata Nabi, ada orang sakit, ada orang punya keperluan, punya hajat. Begitu juga kita. Kita kan juga punya keperluan. Ya, yang lebih baik kita memutus shadaqallahul azim baca Quran daripada mempercepat gerakan sholat. Lagi ngejar target 1 rakaat 1 juz. Ternyata di pertengahan kita ada keperluan, entah kebelet lah dan seterusnya. Mau nggak mau jadi mempercepat gerakan sholat. Mendingan sholatnya tetap tumaknina, bacaannya kita takar,
Setelah itu kita baca Quran dipanjangin, terserah. Yang memutusnya gampang. Shadaqallahul azim, tutup dulu, ke kamar mandi, wudhu lagi, baca lagi. Jadi ada masing-masing adab dalam ibadah itu. Nah, bagaimana kalaupun misalnya kita sholat sendiri, nggak berjamaah, di depan kita pakai standing baca kita. Silahkan. Selama tidak mengganggu kekhusyuan kita dan esensi daripada sholat itu, yaitu ketundukan kita. Kalau saya lebih menyarankan, bacalah hafalan kita saja. Ya, dibanding kita harus kemudian terfokuskan pandangan kita justru ke bacaan. Yang akhirnya bisa mengganggu kekhusyuan kita di aspek yang lain. Ya. Bayangkan Bu, itu Al-Quran. Kita taruh di standing tadi. Karena kipas angin di mihrab imam kencang. Bolak-balik. Gimana itu? Saya pernah jadi makmum. Saya cuma diminta ceramah, imamnya imam tetap di masjid itu. Karena maksain target DKM harus hatam 30 juz, maka setiap malam 1 juz. 1 rakaatnya 2 halaman 1 lembar. Saya karena hafal apa yang dia baca, saya yang mendapati banyak hafal bacaan dia yang salah-salah. Ayatnya lompat, kemudian yang harusnya apa dibaca apa, malah merusak sholat kita berjamaah. Karena sekedar memenuhi tadi, karena kita tahu ketika baca begini kan kadang matanya siwer, kadang mungkin macam-macam, kabur pandangan, mungkin ada yang ketiup angin segala macam, kok bolak-balik nyambungnya kemana kita nggak tahu. Nah kita hafal, dia baca salah, akhirnya bisa merusak semua. Mendingan baca yang disesuaikan saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih selamat. Kalau kita mau jaga kekhusyuan salat kita, cari yang paling selamat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi siapa lagi? Satu lagi? Oh ya, silakan. Pada saat dudukkan itu kan Jibril mengingatkan ke Rasulullah kan. Nah kitab itu kan diciptakan setelah Rasulullah juga 10-12 tahun. Jadi apa sih maksudnya ya? Baik. Dzalika adalah isim isyarah, kata tunjuk yang bermakna lil ba'id, sesuatu yang jauh. Ya, itulah Al-Qur'an. Dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an. Yang mana? Yang di sana. Yang di Lauhul Mahfuznya Allah. Yang ada di sisinya Allah. Yang dalam surat Al-Waqiah Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan malaikat-malaikat saja tidak semuanya punya izin akses menyentuh Al-Quran yang ada di sana. Hanya yang mutahharun, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan. Jadi itu ayat maknanya adalah Al-Quran terlindung dari segala distorsi, penyelewengan dan seterusnya. Nah, kita ingin mengatakan apa? Al-Quran apa yang ada sekarang ya dipastikan secara sanadnya, secara originalitas ketersambungannya sampai kepada Rasul, karena dengan riwayat demi riwayat. Makanya ada qiraat, ada riwayat. Qiraat ini riwayat siapa? Dari riwayat siapa? Dari siapa kepada siapa? Dari siapa kepada siapa? Terus kita ketemu ujungnya di Rasulullah, kemudian Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zalikal kitabu la raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, adalah zalika yang di sana Al-Qur'an, di sana tidak ada keraguan sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang itikaf. Jika. Apakah diperlukan wanita itu itikaf di masjid? Baik. Apalagi yang tidak berangkat dengan muslimnya. Baik. Ibu ke masjid sini pakai muhrim nggak? Ya. Jadi ibu terawih ke masjid malam-malam juga? Apa kalau terawih? Terawih di rumah saja. Baik. Ibu pernah umroh? Belum. Bepergian haji pernah? Pakai muhrim? Sama suami. Kalau pergi keluar-luar selalu sama suami enggak?
Sama muhrim nggak? Enggak. Ya. Jadi sekali lagi, jadi keluarnya perempuan dengan muhrim atau tidak muhrim itu tidak bisa dikunyah mentah-mentah, satu dalil saja. Zaman dulu, kenapa Bu tidak diizinkan dengan perjalanan unta 3 hari 2 malam? Ya, itu perjalanan yang lebih dari 3 hari 2 malam. Kalau unta menempuh perjalanan dengan jarak segitu, perempuan tidak boleh sendirian. Sebab zaman dulu zaman yang penuh fitnah, keselamatan perempuan bisa dikhawatirkan. Sekarang bayangkan, yang belajar ke Mesir, mahasiswinya itu kurang lebih total waktu di zaman saya, itu total mahasiswa-mahasiswi 5.000-an. Setengahnya laki-laki, setengah perempuan kurang lebih lah. Mereka semua punya muhrim tidak? Tidak. Perjalanannya sah tidak itu? Kalau kemudian dengan satu dalil perjalanannya nggak boleh kecuali dengan muhrim, gimana caranya bapaknya ikut semua ke sana? Sedangkan ada kewajiban menuntut ilmu tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi muslimin wa muslimah. Berarti ada aspek lain. Ada aspek ibadah yang kemudian mengecualikan dari tuntutan harus bersama mahram, bukan muhrim, mahram. Karena muhrim itu artinya orang yang sedang berihram, itu muhrim. Kalau mahram adalah laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi atau menikahi, baik selamanya atau sementara. Itu baru mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Nah, sekarang kalau dari rumah ke sini, kira-kira bahaya nggak? Tidak. Ada ruangan khususnya buat perempuan. Bahaya tidak? Tidak. Tidak semua orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan dengan mahramnya. Apakah itu membuat mereka tidak jadi umroh? Sementara di akhir Ramadan banyak kita saksikan orang i'tikaf juga di Masjidil Haram, perempuan malam-malam. Apakah mereka kita pastikan pasti bawa mahramnya? Enggak juga. Yang di Masjid Nabawi juga sama. Jadi tidak ada masalah. Yang penting sekali lagi dia bisa mengukur sejauh mana kemaslahatan untuk dirinya, baik ketika proses berangkat dari rumah, kemudian dia hadir di masjidnya sampai kepada pulang kembali ke rumah. Dan pastikan adalah izin mahramnya, walaupun bukan penyertaan dan kesertaan mahramnya. Yang harus menyertai adalah izinnya, itu mutlak. Tapi kesertaannya atau penyertaannya itu muqayyad, tergantung situasi kondisi. Kalau suami ibu melarang, maka taatnya nomor 1. Udah kamu i'tikaf di rumah, ya sudah. Kamu taruh di rumah aja, ya sudah. Anak, perwaliannya menjadi kepada anak putranya, atau kakaknya, kalau ada laki-laki, atau pamannya. Semua orang-orang yang kalau seandainya ibu tadi menikah lagi, dia bisa menjadi wali. Itu mahram dia. Ya, putranya, pamannya bisa, atau saudara kandungnya bisa, atau ponakan dari saudara kandung laki-laki juga bisa. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih ada satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu saya umroh sendiri ya. Karena suami saya masih ada belum mau. Sampai sekarang meninggal. Innalillah. Saya pernah tidur. Gimana ya? Kalau nggak ada mahramnya, saya mengajar. Saya percaya insya Allah menilai kita, tapi ya dulunya memang saya masih mengajar gitu. Baik. Karena ada saudara mengatakan kamu kita mahram. Saya bilang Bismillah, Allah yang tahu. Penting saya ada niat untuk ke rumah Allah. Ya. Itu bagaimana Baik. Ya tadi saya sampaikan yang paling penting adalah penyertaan
izinnya, izin mahramnya, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting itu, karena tidak semuanya orang punya kesempatan yang sama, baik secara fisik ataupun harta ataupun waktu untuk bisa selalu mendampingi kita. Ya, kalau itu yang menjadi fokus dan patokan satu-satunya, akan sulit setiap perempuan untuk bisa melakukan aktivitas kebaikan. Kerja. Ada beberapa profesi yang menuntut dia itu harus keluar. Dokter, perawat, apa lagi? Ya, petugas misalnya pemadam kebakaran, misalnya perempuan, dan lain sebagainya. Yang kalau dia tidak pergi ke kemaslahatan orang yang lebih besar, akan terganggu. Ya, apakah seorang dokter suami harus ngintilin terus sampai ke ruang praktek? Bisa saya dokter. Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tahu adabnya, tahu batasannya, tahu etikanya, tahu akhlaknya, silakan. Jadikan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Menolong orangnya dengan izin yang saya berikan, saya berharap pahala dari situ. Nggak ada masalah. Kalau enggak ilmunya nggak bermanfaat, nanti dia mendem begitu aja. Gitu. Ya, sementara di beberapa peperangan pun ada beberapa sahabiah yang juga ikut berperang. Kenapa? Karena punya keahlian untuk merawat orang-orang yang terluka di medan perang. Salah seorangnya namanya Rufaidah. Ya, salah seorang sahabiah Nabi yang suka dibawa untuk merawat pasukan yang terluka. Wallahu a'lam.